Oke, terima kasih. Senang sore-sore begini. Jadi ini talk show persiapan demo besok ya. Karena nggak perlu sebetulnya ditanyakan panjangnya nafas gerakan mahasiswa. Itu dengan sendirinya terjawab. Berkali-kali orang meragukan bahwa mahasiswa udah bisa dibeli segala macam, disogok beasiswa amplop. Iya, itu sebagian aja ya, biasanya begitu juga. Tapi nafas utama gerakan mahasiswa adalah nafas rakyat. Karena itu tidak mungkin ada semacam keraguan bahwa nafasnya pendek. Nafas gerakan mahasiswa itu panjang karena tersambung dengan nafas rakyat. Nafas rakyat itu panjang karena tersambung dengan nafas saman. Nafas saman itu panjang karena tersambung dengan nafas alam semesta. Jadi gerakan mahasiswa nafasnya itu di backup oleh alam semesta. Jadi itu kira-kira yang perlu saya terangkan. Dan yang mesti kita tanyakan, nafas kekuasaan cukup panjang nggak? Jangan-jangan 2 minggu lagi semua ventilator di negeri ini dipakai oleh kekuasaan. Kan itu lebih penting kita bicara sebetulnya tuh. Kita mau tahu misalnya nafas Pak Luhut itu sepanjang apa sih? Nafas Erick Thohir sepanjang apa? Nafas Lutfi sepanjang apa? Nafas macam-macam lah. Nafas Muhaimin sepanjang apa tuh? Jangan-jangan udah pakai ventilator semua sekarang tuh. Jadi ya karena semua mereka punya komorbid gitu kan. Kalau gerakan mahasiswa nggak ada komorbidnya, dan sejarah memanggil gerakan ini untuk selalu datang pada saatnya tuh. Jadi kalau tadi kita mau bahas fungsi gerakan mahasiswa itu bukan fungsi yang tiba-tiba bisa diajukan sebagai hal yang sifatnya tentatif atau datang karena keadaan darurat, tidak. Gerakan mahasiswa itu semacam bukan variabel lagi, dia faktor konstanta di dalam semua gerakan sosial. Jadi itu yang penting saya terangkan dulu, bahwa tidak perlu mempertanyakan panjangnya nafas gerakan mahasiswa. Lebih dari itu, yang kita mau tahu sebetulnya adalah potensi pergerakan mahasiswa ini. Di dalam dua hari terakhir kan kita duga bahwa ditangkapnya Dirjen Perdagangan Luar Negeri, lalu ada komisaris dari Wilmar segala macam, itu juga harus dibaca sebagai semacam sogokan. Seolah-olah dengan ditangkapnya tokoh-tokoh ini yang mempermainkan izin ekspor itu, selesailah tuntutan mahasiswa tentang minyak goreng. Kan nggak begitu kan? Tetap kita mau lihat, ya Dirjen sih iya, tapi kan Dirjen nggak punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Kan Dirjen kan pelaksana teknis dari menteri. Lalu menterinya kemana gitu? Kenapa tidak sekaligus saja kan persoalan ini dibuka tuh? Lalu kita tanya lagi, kenapa yang nangkap justru kejaksaan, kenapa bukan KPK atau polisi itu? Ini semua pertanyaan yang terarah pada semacam kesimpulan bahwa istana ini masih mau tukar tambah. Dan yang lebih harus dipersoalkan adalah ini sampai di mana sih penangkapan itu akan memulihkan kembali kepercayaan publik. Jadi seolah-olah presiden akan cicil tagihannya itu, mulai dari soal 3 periode, lalu soal minyak goreng. Jadi emak-emak mungkin senang karena udah ditangkap. Bukan soal emak-emak senang, tetapi orang tidak lagi percaya apa yang sedang dilakukan oleh presiden. Mahasiswa menganggap bahwa ya buat apa sih masih ada pidato-pidato bahwa seolah-olah nanti semua akan tertangani. Kan selama BEM UI belum cabut plakat bahwa presiden adalah the king of lip service, maka orang akan menganggap semua yang diucapkan presiden, termasuk pada teman-teman tadi, itu adalah tipu muslihat aja tuh. Jadi itu sebetulnya lebih penting kita bahas situasi psikologi istana sekarang ini semacam apa tuh. Saya membayangkan setiap kali ada buka puasa di Gelora, semua orang datang ke Gelora tuh. Karena merasa di situ ada arus perubahan. Ada gelombang saman yang sedang bergolak, dan gelombang itu sekarang berselancar di situ adalah gerakan mahasiswa, nanti juga gerakan buruh akan berselancar di gelombang rakyat, lalu gerakan kampus, macam-macam itu, gerakan LSM. Karena tadi betul ada narasi alternatif. Di istana kita nggak dengar narasi alternatif kan. Jadi ini intinya kenapa semua tempat pembicaraan politik hari-hari itu adanya di luar istana. Sementara di istana kalau buka puasa mungkin semua orang merasa mudah-mudahan nggak diundang presiden tuh. Akibatnya yang buka puasa tinggal Pak Jokowi sama Pak Luhut tuh, berdua-duaan di situ tuh. Karena nggak ada lagi isu yang mau dibahas. Semua orang menganggap sebaiknya saya di reshuffle deh supaya nggak ada beban itu.
Jadi kita bayangkan psikologi itu tuh ada satu polarisasi antara mereka yang menunggu momentum 21 April nanti dan mereka yang berharap-harap dipecat oleh presiden sebagai menteri supaya lepas bebannya tuh. Jadi ini soalnya tuh. Nah besok itu adalah 21 April. Banyak orang menganggap bahwa kenapa sih gerakan mahasiswa nggak menghormati Ibu Kartini? Mending kita rayakan Ibu Kartini itu pakai kebaya dan bicara tentang hal-hal konseptual daripada turun ke jalan lagi. Kan banyak yang sinis pada gerakan mahasiswa kan. Tapi saya mau pastikan Ibu Kartini pun akan mendorong anak-anaknya untuk mempersoalkan kesetaraan manusia. Karena Ibu Kartini lah yang memulai teori emansipasi, konsep emansipasi. Jadi sebetulnya itu satu paket aja bahwa besok akan muncul terang baru setelah gelap istana itu kita analisis. Jadi habis gelap istana terbitlah terang gelora juntoh terang mahasiswa. Yeah. Nah ini yang saya anggap sebagai lebih lukratif, lebih produktif untuk kita bahas. Nah sekali lagi kita di belakang kita masih ada problem tadi betul teman-teman mahasiswa, Pak Anies juga menerangkan bahwa ada problem struktur ekonomi sebetulnya tuh. Jadi kalau dibilang dengan minyak goreng selesai problem, enggak, masih ada minyak yang lain, Pertalite tuh, minyak BBM tuh. Yang sampai sekarang kita nggak tahu bagaimana presiden selesaikan itu. Karena presiden sendiri, pemerintah berutang pada Pertamina 90 triliun. Pertamina juga berutang pada publik karena dia ngeluarin surat utang. Dia isu surat utang dan dia mesti bayar mungkin 40 triliun yang mesti dia bayar. Sekarang kita nggak tahu dalam 2 minggu ke depan bisa nggak ada bensin di pom bensin. Bisa nggak ada LPG 3 kg tuh di rumah mak-mak. Semua itu menyangkut kepentingan paling dasar dari rumah tangga, yaitu kepentingan mak-mak. Ibu Kartini adalah mak-mak, jadi pasti Ibu Kartini restui juga. Kalau Ibu Kartini masih hidup, dia juga akan ikut demo tuh. Karena dia juga pemakai gas LPG Ibu Kartini. Jadi sekali lagi, ini momentum untuk menghasilkan ulang Indonesia. Nah ini yang sering disebut ketak terhindaran sejarah tuh. The inevitability of the power of the history itu. Dan itu nggak mungkin disogok lagi dengan segala macam. Ya mungkin nanti malam juga presiden akan datang terus bilang, oh Pertamina tuh beres-beres aja tuh. Karena kita udah keluarin tagihannya mungkin 50 triliun. Ya tapi orang anggap kok 50 triliun, hutang Anda 90 triliun. Ambil dong dari IKN. Tapi presiden kan nggak mau membatalkan IKN karena itu adalah legacy dia tuh. Jadi trade off itu yang terjadi. Nah ini semua faktor dalam negeri akan crossfire, akan berpotongan dengan faktor internasional tadi yang disebut oleh Pak Anies Mata. Bahwa internasional sudah putuskan bahwa Indonesia ini udah negara gagal. Amerika belum pernah dalam sejarah Departemen Luar Negeri Amerika, saya bertahun-tahun di LBH, Pusat Studi Hak Asasi, belum pernah Amerika mengeluarkan daftar yang sangat detail tentang pelanggaran HAM di masa Presiden Jokowi. Itu lengkap. Sampai mahasiswa yang ditangkap, kasus kilometer 50 diucapkan. Itu artinya ada sesuatu yang serius. Nah, kita nggak tahu apakah faktor ini akan mempercepat kejatuhan presiden. Jadi kalau presiden jatuh, itu bukan karena gerakan mahasiswa ansih, tapi juga karena ada isu global hak asasi manusia. Dan semua itu adalah faktor yang dipersiapkan oleh alam. Semacam sunatullah lah. Atau hukum sosiologi bahwa semua hal akan tiba pada masanya tuh. Nah itu yang akan kita tunggu 21 April, tapi nanti juga ada 20 Mei, itu semua titik itu akan dipakai oleh gerakan mahasiswa dan pada saatnya gerakan itu akan terakumulasi menjadi gelombang rakyat. Itu bahayanya tuh. Bukan bahaya buat kita enak aja gelombang rakyat. Bung Rocky. Sementara dirasakan atau terlihat nyata adanya akumulasi berbagai macam persoalan, kemudian yang sekarang lebih aktual adalah ancaman inflasi bagi pemerintah. Apakah bisa dipandang sudah munculnya gerakan mahasiswa secara masif ini yang tadi disebutkan sebagai alarm waktu ini, itu juga menjadi sebuah petanda signifikan bagi eksistensi pemerintah? Betul, dan tanda paling konyol adalah Sri Mulyani bahkan pajakin tempurung kelapa. Itu udah kacau tuh. Jadi udah betul-betul sumbernya udah nggak ada. Sehingga tempurung kelapa pun industri yang paling sederhana, industri rakyat itu dipajakin tuh. Kenapa tempurung kelapa yang dipajakin? Ya karena nggak mungkin Sri Mulyani itu memajaki tempurung kosong, bukan tempurung kelapa, tempurung kepala dari baser-baser yang kosong isinya itu kan. Jadi kita mengerti sekarang bahwa
akhirnya pemerintah nggak mungkin lagi untuk minjem, nggak mungkin lagi naikin batas defisit karena dilarang undang-undang. Jadi dia pajakin hal-hal yang sebenarnya elementer. Saya kasih ilustrasi buat dulu dalam sejarah Prancis ada seorang menteri keuangan yang karena bingung bagaimana menghasilkan uang karena anggaran Prancis habis dipakai buat perang, lalu menteri ini keliling desa tuh, masuk keluar dusun dan lihat di mana ada sandal jepit yang rada baru dia pajak sandal jepit. Kalau pintunya barusan diganti gagangnya, pajak ganggang pintu. Karena dia nggak tahu ngambil uang dari mana lagi untuk APBN Prancis itu tuh. Nah, pers pada waktu itu, pers Prancis itu sangat jengkel dengan kelakuan si menteri itu. Lalu digambarkanlah si menteri itu setiap kali di koran Prancis dia cuma digambarkan hitam putih tuh, dalam bentuk siluet. Nah, nama menteri itu Etienne Siluet. Karena itu kata siluet datang dari dari nama si menteri yang goblok ini. Nah, kita nggak tahu apa Sri Mulyani akan disebut Sri Siluet. Nah, kita tunggu sejarah yang menentukan itu atau Kongres Rakyat nanti akan menentukan itu. Kongres Rakyat yang dipelopori oleh mahasiswa.